Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih-salihah level 3 SD Tahfidzul Quran Al-Abidin Surakarta. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya senantiasa sehat, ceria, dan gembira. Oke, hari ini bersama Ustazah Nika kita akan mereview pelajaran dari awal mid semester ini ya. Perhatikan dan simak baik-baik. Materi pertama yang akan kita review adalah Asmaul Husna, Al-Alim, dan As-Sami'. Masih ingat salih-salihah? Al-Alim artinya Allah Maha Mengetahui. Allah mengetahui apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi, dan apa yang telah terjadi. Allah mengetahui yang zahir dan yang batin, yang nampak maupun yang tersembunyi, yang ada di atas maupun yang ada di bawah, yang sekarang dan yang akan datang. Pokoknya semuanya yang ada di dunia ini Allah mengetahuinya, karena ilmu Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita harus percaya bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu, baik yang dirahasiakan maupun yang ditampakkan ya. Walaupun kita merahasiakan sesuatu dari siapapun, tapi Allah itu Maha tahu. Nah, cara kita meyakini bahwa Allah Maha tahu bagaimana? Yang pertama, merasa selalu diawasi oleh Allah. Yang kedua, selalu berperilaku yang terpuji. Yang ketiga, selalu memperbaiki dan menyempurnakan amal perbuatan. Dan yang keempat, menghindarkan diri dari niat yang tidak baik. Nah, karena kita yakin dan harus yakin bahwa Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian Asmaul Husna yang kedua yaitu As-Sami', artinya Allah Maha Mendengar. As-Sami' artinya Allah Maha Mendengar, maksudnya Allah Maha mendengar semua suara yang ada di alam ini ya. Tidak ada sesuatu pun yang luput dari pendengaran Allah. Nah, baik suara yang lirih, suara yang keras, baik suara yang ada di dalam hati manusia maupun yang diucapkan dengan lisan, Allah Maha mendengar semuanya. Bahkan jika jin dan manusia dari yang pertama, dari Nabi Adam hingga yang terakhir hari kiamat nanti itu berkumpul dan memohon, berdoa kepada Allah dalam waktu yang bersamaan, maka Allah bisa mendengar semua permintaan tersebut tanpa ada yang tumpang tindih ya. Jadi Allah tuh bisa mendengar banyak sekali suara. Allah juga bisa mendengar rahasia dan bisikan manusia. Nah, yang suka bisik-bisik atau pas kita lagi ngomongin rahasia, Allah tahu itu. Allah Maha mendengar semua perkataan dan permohonan manusia. Lalu, setelah kita percaya bahwa Allah Maha mendengar segala sesuatu, bagaimana cara kita meyakininya? Yakin kalau Allah itu Maha mendengar. Yang pertama, selalu berkata yang baik. Yang kedua, rajin berzikir, kemudian bersyukur, terus berdoa hanya kepada Allah dan selalu mendengarkan perkataan yang baik. Nah, semua itu cara meyakini bahwa Allah Maha mendengar. Bab selanjutnya yaitu Ma'rifatul Insan atau mengenal manusia. Salih-salihah, tahukah kalian bagaimana sih proses penciptaan manusia sehingga kita bisa terlahir di dunia ini? Nah, dalam sebuah hadis itu diriwayatkan tentang penciptaan manusia ya. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dialah yang benar dan dibenarkan. Berarti apapun yang diucapkan Rasulullah itu benar ya, karena berasal dari wahyu Allah.
Sesungguhnya seorang di antara kamu dikumpulkan pembentukannya atau kejadiannya dalam rahim ibunya atau embrio selama 40 hari. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan segumpal darah. Kemudian selama itu pula 40 hari dijadikan sepotong daging. Kemudian diutuslah beberapa malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya, untuk menuliskan atau menetapkan 4 kalimat, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya, dan baik buruk atau nasibnya. Nah, jadi bisa disimpulkan ya, bahwa yang pertama itu kita di dalam perut ibu, di dalam rahim ibu itu berbentuk embrio selama 40 hari. Setelah itu menjadi segumpal darah selama 40 hari. Kemudian menjadi sepotong daging selama 40 hari. Nah, setelah 3 kali 40 hari itu, kemudian ada malaikat yang diutus untuk meniupkan ruh. Baru ada ruh ke dalam rahim ibu, dalam bayinya ibu. Kemudian dituliskan 4 kalimat yang tadi. Rezekinya bagaimana, ajal atau umurnya itu sampai umur berapa, amalnya, dan baik buruk nasibnya, begitu. Lalu bagaimana keadaan dan sifat-sifat manusia itu? Nah, Allah berfirman dalam surat Al-Insan ayat 3, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjukinya jalan yang lurus. Ada yang bersyukur dan ada pula yang kufur. Kufur yaitu sebenarnya bukan kafir ya. Nah, jadi manusia itu diciptakan Allah itu ada 2 jenis. Ada yang bersyukur, ada yang kufur. Kufur itu tidak bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Selalu saja ada mau ini lagi, mau ini lagi, mau ini lagi. Syukurnya itu nggak ada gitu. Padahal Allah telah memberikan nikmatnya kepada manusia. Dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Nah, di sini kita bisa tahu ya, Allah memberikan manusia itu 3 kekuatan. Yang pertama pendengaran untuk mengetahui suara. Yang kedua penglihatan untuk melihat berbagai hal. Dan yang ketiga hati yang menjadi pusat dari akal untuk membedakan berbagai hal yang baik dan yang buruk. Allah telah memberikan berbagai kekuatan kepada manusia. Nah, berarti Allah juga memberikan amanah atau tugas kepada manusia. Amanah ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Lalu apa saja amanah atau tugas manusia di bumi ini? Yang pertama adalah beribadah kepada Allah. Seperti dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56. Adz-Dzariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi tugas pertama manusia adalah beribadah kepada Allah. Dan yang kedua adalah menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah itu pemimpin ya. Baik memimpin dirinya sendiri, memimpin keluarganya, memimpin umatnya, sampai memimpin negara. Saleh-salehah, kita masuk bab terakhir ya. Kita mempelajari fikih, sholat sunnah rawatib, sholat sunnah tahajud, sholat sunnah idul fitri, dan idul adha. Simak baik-baik ya. Sholat sunnah rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu atau sholat yang dikerjakan sebelum atau sesudah sholat fardu.
Nah, sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu itu namanya sholat sunnah rawatib qobliyah. Kalau sholat sunnah yang dikerjakan sesudah sholat fardu disebut sholat sunnah ba'diyah. Kalau sebelum qobliyah, kalau setelah ba'diyah. Sholat sunnah rawatib itu memiliki banyak keutamaan ya. Yang pertama, ada namanya sholat sunnah fajar yang dikerjakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau mengerjakan sholat fajar, kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian yang kedua, keutamaan sholat sunnah rawatib, sarana mendapatkan cinta Allah. Yang ketiga, Allah akan menaburkan kebaikan di atas kepala seorang hamba selagi ia dalam sholatnya. Nah, kemudian yang keempat, kalau sholat wajib kita ada kekurangan, maka Allah akan menutup kekurangan itu dengan sholat sunnah kita. Kapan saja sholat rawatib itu? Sholat rawatib itu dikerjakan kalau sudah adzan ya, kalau sudah masuk waktu sholat fardu. Nah, ada 5 jenis sholat rawatib. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh. Yang kedua 2 atau 4 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga 2 rakaat sesudah sholat zuhur. Yang keempat 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Dan yang kelima 2 rakaat sesudah sholat isya. Sudah paham ya salih-salihah? Sekarang kita masuk ke sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat yang dilaksanakan pada malam hari setelah sholat isya dan didahului dengan tidur malam. Tidurnya tidak harus didahului tidur malam ya, tapi lebih baik kalau tidur dulu. Waktunya yang paling utama adalah di sepertiga malam yang terakhir, sekitar jam 12:30 malam sampai jam 4. Tapi kalau mau sholat tahajud sebelum itu juga boleh. Sholat sunnah tahajud itu dilaksanakan minimal 2 rakaat, maksimal tidak terbatas ya. Kalau Rasulullah itu biasanya 8 rakaat, 2 salam, 2 salam, seperti sholat tarawih itu ya, sampai 8 rakaat, terus ditutup sholat witir 3 rakaat. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Rabb kita turun pada setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Lalu Allah berfirman, siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapakah yang memohon kepadaku, maka aku akan memberikan permintaannya. Dan siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka aku akan mengampuninya. Nah, jadi keutamaannya sholat tahajud itu, Allah akan mengabulkan orang yang berdoa, Allah akan memberikan permintaan orang yang meminta, dan Allah akan mengampuni dosa orang yang memohon ampunan. Ya, di saat itu Allah turun ke langit dunia yang paling dekat dengan bumi. Baiklah, sekarang kita masuk ke sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha ya. Kalau sholat Idul Fitri itu dilaksanakan setiap tanggal 1 Syawal setelah kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh dan setelah membayar zakat fitrah. Kemudian kalau sholat Idul Adha itu sholat dilaksanakan setiap tanggal 10 Dzulhijjah. Nah, melaksanakan sholat Idul Fitri, Idul Adha itu hukumnya sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat utama. Jadi kalau bisa jangan ditinggalkan. Kemudian sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha itu dilaksanakan sebanyak 2 rakaat tanpa didahului adzan dan iqomah ya. Juga tidak ada sholat sunnah sebelum atau sesudahnya.
tata cara sholat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha adalah: yang pertama takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian diikuti 7 kali takbir pada rakaat yang pertama ya, 7 kali takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, oleh imam, kemudian jamaah mengikuti. Setelah 7 kali takbir, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-A'la. Nah, kalau sudah selesai, terus ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, kemudian bangkit lagi berdiri untuk rakaat yang kedua. Nah, untuk rakaat yang kedua ini takbir dulu 5 kali ya, 5 kali. Setelah itu membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ghasyiyah atau surat Asy-Syams. Kemudian rukuk lagi, sujud lagi, dan diakhiri dengan salam seperti sholat pada biasanya ya. Hanya bedanya pas di awal itu ada takbir 7 kali dan rakaat yang kedua takbir 5 kali. Alhamdulillah selesai ya. Nanti kalian bisa membaca lebih lanjut lagi untuk materi-materi ini, terutama yang sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Ini masih banyak sekali, kalian bisa baca di buku paket kalian masing-masing ya. Kalian pelajari, semoga semuanya dimudahkan untuk mempelajarinya. Demikian review materi kita pada mid semester kali ini. Jangan lupa tetap semangat untuk belajar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.